Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Heribertus, seorang uskup. Heribertus lahir di kota Worms, Jerman pada 970. Orang tuanya mempercayakan dia kepada Abbas Gorse, pemimpin biara Benediktin Lorraine, untuk dididik sesuai dengan cara hidup Kristiani. Pendidikan dan cara hidup di biara itu berhasil menanamkan dalam batinnya hasrat yang kuat untuk menjalani hidup membiara. Namun cita-citanya itu tidak direstui oleh ayah dan sanak keluarganya. Heribertus segera dipanggil pulang ke Worms agar tidak lagi terpengaruh oleh cara hidup membiara. Namun rencana Tuhan atas dirinya tidak terselami manusia. Meskipun orang tuanya berusaha keras menghindarkan dia dari cita-cita hidup membiara itu, ia tetap menunjukkan kesalehan hidup yang mengagumkan. Melihat cara hidupnya itu, ia kemudian ditahbiskan menjadi imam. Oleh Raja Otto III, ia diangkat menjadi penasihat pribadi baik dalam kehidupan politik maupun dalam kehidupan rohani. Prestasi karirnya terus meningkat dengan pengangkatannya sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Köln dan kemudian sebagai Uskup Agung Köln. Heribertus memanfaatkan kedudukannya sebagai penasihat pribadi raja dan sebagai imam untuk menunjukkan cinta kasih Allah kepada orang banyak. Bersama Otto III, ia mendirikan gereja dan biara di kota Deutz sebelah kota Rhin atas tanggungan kerajaan. Uskup Heribertus dikenal sebagai seorang uskup yang saleh dan sayang pada umatnya. Ia sudah dihormati sebagai seorang kudus, bahkan pada saat ia masih hidup. Ia juga dikenal sebagai seorang pembuat mukjizat. Salah satu mukjizatnya yang paling terkenal terjadi pada saat bencana kekeringan melanda keuskupannya. Pada saat itu, Uskup Heribertus mempersembahkan misa khusus dan memohon agar bencana kekeringan ini bisa segera berakhir. Hujan pun turun dengan sangat lebat hanya beberapa saat setelah misa. Santo Heribertus tutup usia pada 1021 karena serangan penyakit. Awalnya jenazah Uskup Agung ini disimpan di gereja biara Benediktin yang dibangunnya di Deutz. Kini jenazahnya disimpan dalam sebuah wadah emas di gereja paroki Santo Heribert di Köln, Jerman. Ia dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-7 pada 1075. Demikianlah riwayat orang kudus Uskup Agung Heribertus. Semoga kesalehannya menjadi teladan bagi kita. Amin. Bacaan pertama. Firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Pembacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-ngolok aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu
wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Demikianlah sepanjang hidupku, aku hendak menghormati Engkau. Jiwaku dikenyangkan dengan lemak dan sumsum. Aku bersorak-sorai dan memuji-muji. Jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku melekat padamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Sungguh Engkau melulu yang menolongku, dan di bawah sayap-Mu sentosalah aku. Bacaan Injil. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang kepemilikan yang semu. Dalam Injil Matius 16 ayat 26, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Seorang sahabat memberikan kesaksian hidup yang dialaminya dalam kondisi pandemik ini. Suatu hari, istri dan anaknya mengalami demam tinggi. Kondisi itu membuatnya sangat cemas. Dengan segera,
Ia membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit yang bagus, dilengkapi peralatan medis yang canggih dan para dokter ahli yang terkenal serta berpengalaman. Sesampainya di rumah sakit dan karena suhu tubuh yang tinggi saat diperiksa, pasien tidak diperkenankan untuk langsung masuk, melainkan diminta menunggu sambil duduk di lapangan parkir. Petugas rumah sakit datang berpakaian APD lengkap dan melakukan berbagai pemeriksaan lanjutan. Dalam penantiannya, sang ayah bertambah panik dan merasa tidak berdaya. Uang dan harta yang banyak yang dimilikinya terasa tidak banyak berguna. Dalam hati ia berkata, ia akan membayar berapapun agar dokter mampu menyembuhkan keluarganya. Bahkan ia bersedia memberikan hartanya jika ada orang yang dapat menggantikan posisi istri dan anaknya saat itu. Puji Tuhan, ternyata keluarganya menderita DBD. Setelah menjalani prosedur dan perawatan medis yang harus dilewati, istri dan anaknya sembuh dan pulih kembali. Pengalaman itu membuat sang ayah menyadari bahwa kepemilikan yang selama ini dicari dan dikejarnya adalah semu. Semua hartanya akan menjadi tidak berharga lagi ketika ajal menjemput. Apakah saya masih mengejar kepemilikan yang semu? Semoga melalui renungan ini menyadarkan kita bahwasannya harta yang selama ini kita cari dan kita kumpulkan tidak akan berharga lagi ketika ajal menjemput. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.